Kita belajar dari kisah Nabi Yunus di surah ke-37 ayat ke-139. Wa inna Yunusa laminal mursalin, dan sungguh Yunus itu benar-benar termasuk salah seorang rasul. Id abaqa ilal fulkil masfun. Ingatlah ketika dia lari ke kapal dengan penuh muatan. Apa ini? Yunus saat itu hendak mengajak pengikutnya beriman, tapi pengikutnya amat sangat mengabaikannya dan tidak mau mendengarkan. Sehingga Yunus merasa pengikutnya ini bebal. Ya udah deh, apain jelasin kamu semua nggak mau dengerin. Dan akhirnya membuat Yunus tadi ke kapal. Lalu di dalam muatkan kapal itu aneh. Jadi kapal-kapal yang bersandar di pelabuhan dengan cuaca yang sudah tenang ternyata sudah bisa berlayar. Tiba-tiba kapal Nabi Yunus ini seolah-olah goyang terus. Sehingga kapten kapal berpikir nih karena muatannya berlebih. Harus ada orang yang harus keluar kalau tidak kita semua tenggelam. Maka dibuatlah sistem undian. Nah, gitulah istilahnya. Dan kemudian dia ikut diundi, ternyata dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian tersebut. Maka Yunus akhirnya dikelempar dari laut, dilempar di kapal. Bahkan dites 3 kali pengambilan undian, nama Yunus terus yang keluar. Nah, saking mungkin ya kapten kapal juga berhati-hati gitu ya. 3 kali keluar nama Yunus. Nah, masuklah dalam perut ikan. Dibantai dalam ikan paus yang besar, di dalam kegelapan malam, di bawah laut, dalam perut ikan. Nah, berangkat dari kisah dari ayat 139 yang Allah sebutkan Yunus ini adalah seorang rasul, maka bisa kita tarik sebuah kesimpulan kawan-kawan. Kenapa Allah sematkan ayat ini? Berarti dia ini adalah orang baik, orang yang sehari-hari menunjukkan berbuat kebenaran, mengajak orang kepada kebenaran, lalu mendapatkan kesusahan. Berarti kan sama sebagaimana kalau kawan-kawan ayah bunda bertanya, Ustadz kenapa harus saya? Saya udah berbuat baik. Kenapa saya yang harus ditipu? Kenapa harus saya yang disakiti? Kenapa harus saya yang dikhianati? Kenapa harus saya yang difitnah, digunjing? Kan begitu dia. Nah, surat 37 ayat surat As-Saffat. Kenapa anak saya begini? Kenapa suami saya seperti ini? Kenapa istri saya seperti ini? Kalau kita mengatakan, kalaulah posisi hidup kita, mau kita konversi sama dengan Nabi Yunus tadi. Lagi baik-baik, ngajak orang untuk kepada kebenaran, bahkan ke jalan Allah, tetapi ternyata hanya gara-gara meninggalkan tempat tersebut, Nabi Yunus dihukum sama Allah. Nah, ini yang harus kita dudukkan perkaranya. Jangankan antum, jangankan kita cuma statusnya ya kan adalah seorang manusia biasa, selevel Nabi aja dimasukkan dalam 3 kegelapan. Apalagi kita. Gitu cara berpikirnya. Dari kisah Nabi Yunus ini kita bisa belajar kan apa yang dilakukan Nabi Yunus, dan itu menjadi bekal untuk kita merespon peristiwa hidup kita. Mungkin ayat 142 ini sedang menggambarkan kondisi kita yang sedang dikejar-kejar, yang pusing setiap bulan harus bayar cicilan, tidak nyaman dengan kondisi kehidupan, yang mungkin pasangannya kok tiba-tiba berubah, yang mungkin anaknya juga salah, ya lengkap lah. Kemudian maka dia ditelan oleh ikan besar. Kan tinggal diganti aja. Maka dia dikhianati oleh pasangannya dalam keadaan tercela, sehingga tetangga menggunjingkannya. Kan bisa aja kayak gitu. Nah, ini representatif gambaran kehidupan kita. Nah, passwordnya yang teman-teman bisa lihat adalah di ayat 143-nya, kawan-kawan. Falaula annahu kana minal musabbihin. Di hari ke-40, ternyata dalam beberapa tafsir menjelaskan, Nabi Yunus baru bisa keluar dari perut ikan tersebut. Ikan zunun itu besar sekali. Apapun yang masuk ke dalamnya pasti melewati sistem pencernaan lambungnya. Dan lambung itu zat asam yang mematikan semua makhluk yang masuk ke dalam. Dan Nabi Yunus tuh berdiri sedikit saja, cuma mungkin beberapa meter aja lah tempat dia bisa berdiri, kalau enggak dia kena
dalam kubangan zat asam lambung di perut paus tadi. Gitulah dia. Maka Allah sebutkan teman-teman di ayat sebelumnya, kalau kita korelasikan surah Yunus ini, surah 21 ayat 86. Dan ingatlah kisah Zunnun Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah. Lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Kata kuncinya adalah marah. Bayangkan tuh. Hanya marah. Jadi marah dalam menyampaikan kebenaran ternyata salah. Itu jadi maksud cara berpikirnya. Coba perhatikan. Jelas nggak ayatnya? Bahwasanya ingatlah ketika dia pergi dalam keadaan marah lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Maka dia berdoa dalam kegelapan. Tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau ya Allah, la ilaha illa anta subhanaka inna kuntu minaz zalimin. Baik lagi di surah As-Saffat. Kalau Yunus sekiranya tidak termasuk orang yang banyak berzikir. Jadi bukan saja berzikir, banyak berzikir atau bertasbih kepada Allah. Zikir itu bukan hanya astagfirullah, subhanallah, semua aktivitas zikir baik bil lisan, zikir bil mal, semua aktivitas yang menggerakkan dan membuat kita tertuju kepada Allah, itulah zikir. Jika Nabi Yunus tidak berzikir kepada Allah, niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan sampai hari berbangkit. Waktu pertama, di 1-39 hari, Nabi Yunus fokus dengan solusi. Gimana caranya bisa keluar dari perut ikan dia? Berpikir solusi, maka yang terjadi, apa kata Allah? Maka dia di tempat yang sama. Nah, ini dia. Jika ketika Nabi Yunus hanya berpikir solusi, maka sejatinya Yunus akan berada di tempat itu terhina sampai hari berbangkit. Maksudnya apa? Ketika kita selalu berpikir solusi dari peristiwa kita, dan tidak cari tahu apa maksud Allah akan hadirnya peristiwa ini, maka dia cuma ganti casing aja. Toh, anak mau masuk kuliah, biaya kuliahnya 12 juta. Uang kagak ada. Lalu akhirnya mau nggak mau sampai ada yang pinjol. Dia pikir masalahnya itu pendidikan anaknya. Selesai itu 12 juta. Masuklah anak. Bulan berjalan, nyicil. Malah sambil nyicil, uang hilang. Malah sambil nyicil, sakit, dagangan kagak laku. Mulai pusing. Karena cuma 12 juta. Ini kisah nyata. Saya jumpai, bahkan mohon maaf, di level seorang yang berilmu. Ya mungkin orang nyebutnya ustadz. Berawal diuji ada pihak keluarga yang sakit, pinjam 15 juta. Ujung-ujung datang ke saya nangis-nangis, sekarang utangnya jadi 150 juta. Karena otaknya solusi. Itu kenapa saya bilang ilmu tuh harus naik level menjadi hikmah. Nah, buat kita, buat teman-teman, saudara saya, ayah bunda, kalau otak kita selalu solusi, maka belajar kisah Nabi Yunus. Kalau ini yang selalu kita pikirkan, Allah sebutkan, maka kau akan selalu di tempat yang sama. Akhirnya apa tadi? Bukan tentang persoalannya selesai, tapi ada Allah nggak dalam persoalan, dalam penyelesaian itu. Dan bentuk penyelesaiannya itu nggak mesti cara berpikir kita gitu loh. Ketika Nabi Yunus menyerah, ketika Nabi Yunus berpasrah, akhirnya Allah ajarkan lisannya untuk berkata-kata la ilaha illa anta. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanaka ini maha suci Engkau ya Allah. Kuntu minaz zalimin. Aku yang zalim ya Allah. Itu kalimat sering kita ucapkan. Pertanyaannya, apakah benar energi yang keluar dari lisan itu bersumber dari hati? Benarkah kita setelah berzikir la ilaha illa anta betul-betul mengesahkan Allah? Atau mengucapkan la ilaha illa anta itu hanya lip sync saja? Itu dua hal yang berbeda. Subhana kuntu minaz zalimin. Kita benar-benar menyadari aku yang salah. Akhirnya bukan hanya keluar dari perut ikan. Itu yang mahal yang harus teman-teman pahami. Hadiahnya adalah kami lemparkan dia ke daratan yang tandus sedang dia dalam keadaan sakit. Keluarlah. Setelah 40 hari la ilaha illa anta. Tak ada lagi ya Allah.
Cuman Engkau lah betul satu-satunya ya Allah. Tuhan aku ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Dan bukan hanya itu. Yang mahal. Sudahlah keluar, kan udah lama tak makan. Allah keluarkan tepat koordinatnya. Di pantai. Coba lihat, kami kemudian untuk dia kami tumbuhkan sebatang pohon dari jenis labu. Dikasih makanan. Kenapa bukan hanya pasir di bebatuan? Enggak. Tapi di pantai, di sana ada labu yang disetting Allah. Dan yang mahal adalah, dan kami utus dia masuk ke balik lagi menuju daratan, dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih. Nah, hingga mereka beriman, karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu tertentu. Kalau Nabi Yunus tidak pernah masuk dalam perut ikan, maka tidak akan ada sejarah 100.000 pengikut Yunus beriman kepada Allah.